Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi pasar modal mengenai investasi internasional yang beranggotakan saya Isti Yuliana, NPM 201331000107. Kenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, NPM 20133100126. Materi yang akan dibahas yaitu dasar-dasar investasi internasional dan strategi investasi internasional. Untuk dasar-dasar investasi internasional terdiri dari manfaat diversifikasi internasional, karakteristik investasi pada emerging market, dan menghitung return dan risiko investasi internasional. Materi yang pertama yaitu pengertian investasi internasional. Investasi secara internasional mengandung arti adanya kemungkinan untuk melakukan investasi pada berbagai jenis aset atau sekuritas pada berbagai negara sekaligus. Tema investasi internasional dengan melakukan diversifikasi pada berbagai jenis aset di berbagai negara banyak dipercaya dan sudah terbukti secara empiris mampu memberikan manfaat diversifikasi yang signifikan bagi investor. Dengan melakukan diversifikasi internasional, investor bisa berharap memperoleh kombinasi risiko dan return diharapkan yang lebih baik. Pada gambar di layar merupakan nilai total kapitalisasi pasar dalam dolar US dollar bursa saham Asia Pasifik sebagai persentase dari nilai total kapitalisasi pasar dunia. Ke-10 bursa saham Asia Pasifik tersebut adalah The Australian Stock Exchange atau ASX, Bursa Malaysia atau BMA, Hong Kong Exchange and Clearing atau HKEX, Jakarta Stock Exchange atau JSX, Korea Exchange atau KRX, Stock Exchange of Thailand atau SET, Singapore Exchange atau SGX, Shanghai Stock Exchange atau SSE, Tokyo Stock Exchange atau TSE, dan Taiwan Stock Exchange atau TSEC. Tokyo Stock Exchange atau TSE merupakan bursa saham terbesar di Asia Pasifik dengan lebih dari 9% dari total nilai kapitalisasi pasar dunia. Sedangkan persentase nilai kapitalisasi dunia dari pasar bursa saham Asia Pasifik terkecil dari Jakarta Stock Exchange. Tabel 20.1 merupakan beberapa indikator bursa regional yang bersumber dari Master Plan Pasar Modal Indonesia pada tahun 2005 sampai 2009. Yang memuat informasi mengenai nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization value, nilai perdagangan atau trading value, perusahaan yang sahamnya listing di bursa atau number of companies listing in exchange, dan nilai kapitalisasi pasar atau PDP atau market capitalization value dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Australia, dan Jepang. Selanjutnya yaitu manfaat diversifikasi internasional. Diversifikasi internasional atau diversifikasi geografis dipandang sebagai strategi di mana perusahaan akan melakukan ekspansi melewati lintas batas negara, memasuki lokasi geografis dan pasar yang berbeda di lingkungan internasional. Manfaat yang pertama yaitu besarnya manfaat yang akan diperoleh investor akan sangat tergantung dari koefisien korelasi, risiko, dan tingkat return di masing-masing pasar modal tersebut. Yang kedua, dalam jangka panjang, kontribusi return melalui diversifikasi internasional yang diperoleh investor akan lebih tinggi dibanding investasi yang hanya dilakukan pada pasar modal lokal saja. Yang ketiga, yaitu risiko portofolio akan bisa dikurangi karena adanya manfaat diversifikasi yang lebih baik melalui diversifikasi internasional. Manfaat diversifikasi internasional selanjutnya yaitu pertumbuhan pasar-pasar modal di negara-negara berkembang atau emerging market membuka peluang bagi investor untuk melakukan diversifikasi internasional. Selanjutnya, emerging market mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan pasar maju sehingga dapat dimanfaatkan investor untuk membentuk portofolio yang lebih menguntungkan.
Selanjutnya yaitu beberapa karakteristik risiko dan return yang ada di emerging market. Yang pertama yaitu volatilitas yang tinggi. Dalam ukuran dolar Amerika, hampir keseluruhan emerging market mempunyai volatilitas antara 30% sampai dengan 70%. Angka tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan volatilitas pasar Amerika sebesar 15%. Bahkan angka tersebut akan lebih besar lagi jika dihitung dengan menggunakan mata uang lokal. Karakteristik selanjutnya yaitu return yang tinggi. Emerging market menawarkan return yang tinggi karena emerging market banyak yang mengalami pertumbuhan yang cukup menakjubkan. Karakteristik yang ketiga yaitu korelasi yang rendah antara emerging market dengan pasar modal yang maju. Hal ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi investor yang melakukan diversifikasi internasional. Artinya, jika pasar modal suatu negara berkembang mempunyai korelasi yang rendah, maka perubahan siklis ekonomi yang terjadi di negara tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pasar modal negara maju. Tabel di layar merupakan indeks korelasi pasar beberapa negara pada tahun 1990 sampai 1995 yang bersumber dari Emerging Stock Market Factbook International Finance Corporation tahun 1996. Bahwa secara umum emerging market dapat memberikan manfaat diversifikasi yang lebih baik dibandingkan jika hanya melakukan diversifikasi pada pasar-pasar yang sudah maju saja. Kontribusi untuk return jangka panjang memang sangat menjanjikan, dan risiko untuk keseluruhan portofolio dapat diturunkan. Di samping beberapa kelebihan diversifikasi internasional, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan pada emerging market tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa berupa faktor institusi, ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya yaitu risiko investasi internasional. Investasi internasional dengan mendiversifikasikan dana pada berbagai jenis sekuritas di berbagai negara juga akan terkait dengan semua jenis risiko yang terjadi pada investasi dalam negeri ditambah dua jenis risiko tambahan, yaitu yang pertama risiko nilai tukar atau exchange risk, yaitu ketidakpastian pergerakan nilai tukar antara mata uang domestik atau mata uang negara asal investor dan mata uang luar negeri. Yang kedua, yaitu risiko politik atau political risk, yaitu ketidakpastian atau kemampuan investor mengonversikan aliran kas hasil investasi internasional yang dilakukan ke dalam mata uang domestik. Menghitung tingkat return investasi internasional. Tingkat return investasi internasional dipengaruhi oleh tingkat return aset pada dasar di mana aset tersebut berada, dan perubahan tingkat nilai tukar mata uang atau exchange rate antara mata uang di mana aset tersebut diperdagangkan dan mata uang domestik. Pada umumnya, return total yang bisa diperoleh dari investasi secara internasional akan terdiri dari 3 komponen, yaitu pendapatan dividen, capital gain atau loss, dan keuntungan atau kerugian nilai tukar mata uang atau currency gain atau loss. Rumus tersebut dapat dimodifikasi sebagai berikut, di mana RRP merupakan return total investasi internasional dari sudut pandang investor Indonesia, kemudian PT merupakan harga saham pada waktu T, kemudian PO merupakan harga saham pada waktu awal pembelian, kemudian DIV merupakan pendapatan dividen, dan yang terakhir G merupakan persentase perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Sebagai contoh, misalnya seorang investor Indonesia itu akan melakukan diversifikasi internasional dengan berinvestasi pada saham di Amerika dengan harga awal atau PN0 itu sebesar $4 dan harga berikutnya pada saat T sebesar $4,5. Jika misalnya saham tersebut membayarkan dividen sebesar $0,5 dan mata uang dolar misalnya pada saat T
apresiasi sebesar 10%, maka berapakah return dari sudut pandang investor Indonesia? Maka untuk mencari return dari sudut pandang investor Indonesia atau RINA itu sama dengan 1 kemudian dijumlah dengan 4,5 dolar dikurangi 4 dolar dijumlah dengan 0,5 dolar dibagi dengan 4 dolar kemudian dikali dengan 1 dijumlah 0,1 dikurangi 1 maka akan menghasilkan 0,375 atau 37,5%. Dengan berdasarkan contoh di atas, maka kita juga dapat menghitung tingkat resiko investasi internasional dengan menghitung standar deviasinya. Dalam perhitungan standar deviasi, dalam konteks investasi internasional, di samping itu, return yang diperoleh dari investasi pada sekuritas di negara lain, kita juga perlu memperhatikan pengaruh nilai tukar mata uang atau exchange rate terhadap resiko investasi internasional. Perhitungan standar deviasi untuk investasi internasional bisa dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini. Dalam hal ini, sigma RP merupakan standar deviasi investasi internasional dari sudut pandang investor Indonesia. Kemudian sigma kuadrat R merupakan varians atau kuadrat dari standar deviasi return dari investasi internasional pada sekuritas di negara lain. Kemudian sigma kuadrat G merupakan varians perubahan nilai tukar mata uang atau exchange rate. Kemudian sigma FG merupakan korelasi antara return dari investasi pada sekuritas di negara lain dengan perubahan nilai tukar mata uang. Sebagai contoh, misalnya diketahui bahwa standar deviasi return saham IBM di Amerika adalah sebesar 20% dan standar deviasi nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah adalah 10%. Jika diketahui bahwa korelasi antara return saham IBM dengan perubahan nilai tukar dolar terhadap rupiah sebesar 0,15, maka berdasarkan rumus di atas, kita bisa menghitung deviasi standar return saham IBM di Amerika dari sudut pandang investor Indonesia adalah sebagai berikut. 0,20 kuadrat kemudian dijumlah dengan 0,10 kuadrat dijumlah 2 dikali 0,20 dikali 0,1 dikali 0,15 pangkat setengah, maka akan menghasilkan 0,2366. Dalam penjelasan tersebut terlihat bahwa nilai tukar mata uang atau exchange rate juga mempunyai pengaruh terhadap resiko investasi internasional. Meskipun demikian, pengaruh resiko nilai tukar mata uang tidaklah bersifat sebagai penambah mutlak atau additif. Dengan memperhatikan adanya korelasi antara return dari investasi pada sekuritas di negara lain atau foreign currency return dan perubahan nilai tukar mata uang atau exchange rate, terlihat bahwa resiko investasi internasional ditunjukkan oleh standar deviasi itu hanya sebesar 23,66%. Nah, hasil ini itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan jika kita menjumlahkan secara langsung kedua komponen resiko tersebut, yakni 20% dijumlah dengan 10% sama dengan 30%. Nah, hasil ini itu akan membuktikan bahwa perubahan nilai tukar juga memberikan manfaat pengurangan resiko investasi secara internasional. Dengan demikian, secara teoritis, semakin kecil atau bahkan bisa negatif korelasi antara perubahan nilai tukar mata uang dengan return yang diperoleh dari investasi pada sekuritas di negara lain, maka semakin besar manfaat pengurangan resiko yang bisa diperoleh. Yang selanjutnya adalah strategi investasi internasional. Secara garis besar, ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam melakukan investasi internasional, yaitu
strategi pasif dan aktif. Yang pertama adalah strategi pasif. Dalam hal ini, manajer investasi yang melakukan strategi pasif itu akan berusaha untuk memproduksi atau mereplikasi kinerja indeks pasar ke dalam kinerja portofolio aset yang dikelolanya. Artinya, portofolio aset yang dibentuk manajer akan terdiri atas aset-aset yang bisa menghasilkan return sedekat mungkin dengan return indeks pasar strategi. Ini juga sering diistilahkan sebagai strategi indexing. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekankan seminimal mungkin resiko dan biaya investasi yang dikeluarkan. Sejak tahun 1995 sampai dengan 2009, perkembangan kinerja indeks pasar pada bursa regional di Asia Pasifik relatif bervariasi. Hal ini terlihat dari pergerakan indeks harga sahamnya, seperti yang disajikan pada gambar ini. Bursa Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata indeks pasar tahunan sebesar 12,76%. Nah, peningkatan rata-rata indeks pasar di Indonesia ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pergerakan indeks bursa regional lainnya. Yang kedua adalah strategi aktif. Dalam hal ini, manajer investasi secara aktif mencari informasi dan melakukan peramalan-peramalan terhadap perilaku pasar ataupun nilai tukar berdasarkan informasi yang diperoleh. Strategi aktif menuntut kemampuan ekstra dari manajer untuk melakukan peramalan pasar ataupun nilai tukar mata uang yang dalam kenyataannya sangat sulit dilakukan serta membutuhkan biaya yang tidak kecil. Keputusan alokasi aset. Keputusan investasi ini berkaitan dengan pemilihan pasar dan mata uang apa yang diinginkan sebagai pilihan investasi. Manajer akan menentukan besarnya proposisi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing pasar dan mata uang yang telah dipilih. Jika keputusan proposisi tersebut ditujukan untuk jangka waktu panjang, maka keputusan tersebut alokasi strategis atau strategi allocation. Sedangkan jika keputusan proposisi dana tersebut direvisi secara periodik dan disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pasar dan estimasi risiko, maka keputusan alokasi aset disebut sebagai alokasi taktis atau tactical allocation. Seleksi sekuritas. Manajer investasi akan menentukan sekuritas-sekuritas apa saja yang akan dipilih dari pasar yang telah ditentukan dalam keputusan alokasi aset. Dalam tingkat keputusan ini, manajer investasi akan menentukan sekuritas-sekuritas apa saja yang dipilih dari pasar yang telah ditentukan dalam keputusan alokasi aset. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan yang diperoleh dari suatu pasar. Market timing. Manajer investasi akan menentukan sekuritas-sekuritas apa saja yang dipilih dari pasar yang telah ditentukan dalam keputusan alokasi aset. Dalam tingkat keputusan ini, manajer investasi akan menentukan sekuritas-sekuritas apa saja yang akan dipilih dari pasar yang telah ditentukan dalam keputusan alokasi aset. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan return yang diperoleh dari suatu pasar.